Halo kawan akademia, kembali lagi ke Potmus Podcast Umus. Nah, sekarang sama Roro, dan Roro saat ini lagi sama Ibu Dwi Budi Astuti. Gimana Ibu kabarnya? Baik, Baik ya. Ibu rumahnya mana Bu berarti Bu? Kersana Kersana, wih jauh ya. Berarti dari Kersana ke sini berapa jam Bu? 28 kilo, Wih, 1 jam lebih. iya ya. OTW dari jam? Kalau kuliah Iya. dari rumah berarti jam 12. Oh, berarti Ibu ambil non-rek apa? Non-rek. Non-rek. Nah, jadi teman-teman, Ibu Dwi Budi Astuti ini adalah wisudawati tahun ini ya Bu, betul ya? Keren banget loh. Nah sekarang kita akan membahas, nah, pembahasannya itu pasti akan memotivasi kita-kita lah, termasuk teman-teman Gen Z ya. Seumuran aku pasti bakal termotivasi banget kalau dengar cerita dari Ibu Dwi Budi Astuti. Ya Bu ya. Nah, langsung ke pertanyaan ya Bu. Karena mungkin nih Roro juga penasaran banget. Ibu ini berarti umurnya sekarang berapa Bu kalau boleh tahu? 64 pas ini, Bu, tanggal 6. Tanggal ini? 6. Iya. Ini Bu. Iya. Ini tanggal berapa? 6 Desember. Kemarin. Selamat ulang tahun Ibu. Ulang tahun. Berarti tanggal 6 tadi 64. Iya. Keren. Nah, Roro pengen tahu nih Bu. Ibu bisa nggak cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan Ibu sebelum memutuskan untuk melanjutkan studi di usia yang lebih matang? Setelah lulus SMA tahun 1981, saya sebenarnya tidak fokus dengan kuliah. Karena apa? Sudah ditekan untuk kuliah di IKIP. Iya, maka saya tuh belum fokus ya Mbak ya. Intinya lah udahlah nurutin orang tua, apa salahnya. Jadi saya ngambil D1 aja. Tapi orang tua saya tuh tidak tahu bahwa saya sekolahnya cuma G1. Oh iya. Iya, nggak tahu. Berarti Ibu inisiatif sendiri atau gimana? Inisiatif sendiri. Juga ngambilnya juga pendidikan luar sekolah karena pada waktu masih muda yang namanya jadi guru kayaknya enggan kayak gitu. Kayak sungkan gitu ya Bu ya dulu ya. Sekolahnya di SMA sih ya, jadinya kan saya punya cita-cita di ASMI, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia di Jogja. Iya. Keren banget sumpah. Waktu itu ya, karena istilahnya ditekan untuk sekolah IKIP. Tempatnya sih di mana, entah di Semarang maupun di Bandung, enggak masalah kata ibu, terutama ibu penekanan dari ibu. Saya ngambil di Bandung, dan tapi saya setelah lulus enggak pulang. Terus ya di Bandung. Di Bandung. Iya. Saya di Bandung atau kerja atau gimana Bu? Iya kan ada ini ya, ada om saya di sana, sehingga saya ditampung atau mengikuti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, di situ saya istilahnya ngabdi. Mengabdi dulu ya Bu awalnya ya Bu. Mengabdi. Intinya biar matang lah. Iya, benar. Ya, untuk mengerjakan apa, entah apa diajari karena ada ya semacam orang tua saya ya. Iya. Itu seperti itu di Bandung. Iya. Berarti Ibu masuk Umus itu tahun berapa Bu? Pertama? Kemarin 2018 sebenarnya. Oh 2018. Iya, karena ada COVID ya. Saya akhirnya sementara resign. Iya, resign. Berhenti dulu. Iya, resign. Terus mulai lagi 2020. Iya, mulai lagi 2020. Itu juga menanyakan pada dosen. Intinya saya bisa melanjutkan enggak lagi. Bertanya dulu ya Bu. Ini masih bisa enggak nih di umur saya sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Terus boleh Bu katanya. Berarti pas itu umur berapa Bu? Waktu itu berarti 2018 saya jadinya 57 waktu itu. Keren. 57. Biasanya umur segitu udah males ya Bu, males belajar berdua males ya Bu. Lebih senang di rumah, tapi Ibu keren loh, masih pengen terus belajar. Kalau saya sudah punya prinsip ya Mbak, karena saya punya cita-cita bahwa saya harus lebih istilahnya seorang ibu tuh mempunyai cita-cita agar anaknya itu menurut apa yang saya
saya Inginkan. Iya. sehingga saya bagaimanapun caranya saya harus semangat, nggih. Semangat dan semangat lah pokoknya, Jadi semangat menginspirasi anak ibu sendiri biar mengikuti apa yang ibu mau gitu ya Bu ya. Iya. Lah terus next ya Bu. Nih, apa sih tantangan terbesar yang ibu hadapi selama kuliah? Terus gimana sih cara ibu mengatasi hal tersebut, kayak banyak tugas pusing atau gimana? Kan biasanya kan ibu kan itu kan seorang ibu harus kayak berarti punya 2 tanggung jawab Bu. Keluarga sama mungkin kuliah, pekerjaan. Saya kan pegawai negeri. Oh iya, di mana Ibu? Di ini ya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini? Iya, waktu itu Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Iya. Oh, nah, jadi gimana Bu cara mengatasinya? Pada waktu itu saya masih ada orang tua dan alhamdulillah punya pembantu rumah tangga, sehingga ya saya cuma memberikan masukan atau ini loh menunya untuk hari-hariannya seperti itu, saya serahkan pada pembantu. Iya. Jadi nggak terlalu terbebani ya Bu ya? Nggak terlalu terbebani. Untuk anak-anak pada waktu itu juga karena anak-anak masih memerlukan ini ya, saya minta bantuan pada, karena saya di dinas, saya minta bantuan pada penjaga dinas Pedanka kecamatan, untuk mengantar jemput anak saya sekolah. Berarti antar jemput gitu ya Bu ya? Iya betul-betul. Ya, antar jemput ke anak sekolah. Terus yang kalau siang juga beliaunya tak utus. Berarti jemput ya, menjemput. MTS bukan. MI bukan Mbak. Aduh, kayak Aladis itu deh gue lah. sekolah madrasah lah. Ya madrasah itu kayak sekolah sore gitu ya? Iya. TPQ. Ya Iya, TPQ. Iya, TPQ. Iya. Itu kan anak saya sampai khatam Quran. Waktu itu ujiannya di Brebes, Mbak, karena di sana belum ada S1. Oh, gitu. Ya di Brebes. Ya, memang anak-anak pilihan gitu untuk ikut ujian TPQ di KUA waktu itu pilihan. Ya benar sih, berarti cara ibu membaginya itu gampang ya, ibu mengatasinya gampang karena ibu udah ada sendiri, misal di rumah ada yang pegang, anak-anak ada yang pegang, jadi ibu cuma fokus kuliah sama pekerjaan. Betul Bu. Iya. Kalau misal kayak tugas-tugas gitu Bu, tugas-tugas biasanya saya membaca makalah-makalah orang lain, ya. Terus misalkan diskusi sama teman kampus lah, kalau enggak, dan bisa juga sama kepala sekolah di sekitar sana. Berarti bisa lah Bu ya, sering membaca itu untuk menyelesaikan ini pekerjaan tugas. Lebih sering membaca, bener sih gitu. Nah, kalau proses belajarnya ya Bu, proses belajarnya itu bagaimana cara ibu menyesuaikan diri dengan gaya belajar yang lebih modern? Misal ngikutin anak zaman sekarang Bu, terutama dengan teknologi yang lebih canggih. Misalkan sekarang kan udah ada handphone, ada apa, ibu tuh gimana caranya ibu ngikutin zaman itu tuh gimana Bu? Menyesuaikan dirinya. Sebenarnya sama ya Mbak ya, karena saya pada waktu itu juga berusaha ya, yang namanya kursus komputer. Oh, pernah kursus? Enggak, sekarang juga masih. Saya waktu itu belum lulus. Iya. Melanjutkan ya Bu ya. Melanjutkan, ya, kursus komputer, sehingga walaupun tersendat-sendat, saya bisa mengatasi. Cara belajarnya juga saya di waktu-waktu luang, saya membaca apa yang disampaikan sama dosen. Berarti Bu tadi apa? Non-rek, mohon maaf ya, non-rek. Iya. Non-rek ya? Iya. Berarti enak ya Bu ya? Jumat Sabtu aja. Berarti Senin sampai Kamisnya kerja di dinas. Iya. Keren. Kalau ini kan saya 2017 kan udah didaulati itu SDIT SD Islam Terpadu Nurul Hidayah. Ibu aku lulus dari situ tahu Bu. Ya. Iya. Tahun berapa ya? 2019 kayaknya, 2019 2018. Kok saya nggak ini ya? Masa Bu? Tanda tangannya siapa?
Pak Hasan apa? Bukan pas Saya kayaknya udah saya. ada Bu. Iya. Apa aku 2017 ya? Lupa Mungkin intinya. saya masuk 2017, Mbak E udah keluar. Iya, saya mungkin. 2000. Karena beliau-beliaunya yang istilahnya kan kalau di situ di SDIT Nurul Hidayah itu orang-orang yang senior harusnya. Kalau enggak non sewu ya, kalau anak muda sering otomatis kan adu argumen akhirnya itu. Iya. Berarti Ibu pernah di SDIT juga? Sampai sekarang masih menjadi kepala sekolah SDIT. Masya Makanya saya Allah. dituntut untuk peningkatan. Iya. Berarti harus dibagi ya Bu otaknya Bu, kesini. Iya, Jadi saat ini Bu kepala sekolah SDIT Nurul Hidayah Brebes ya Bu ya? Bukan, Kersana. Ya bener Bu. Aku Roro Brebes Bu. Oh iya. Kesana teman-teman. Oke. Berarti next ya Bu ya lagi ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu menjaga semangat dan motivasi saat menghadapi kesulitan dalam belajar? Motivasinya apa sih? Motivasinya ya, saya mempunyai tekad ya, semangat dan cita-cita bahwa kalau di agama yang saya anut, bahwa pendidikan itu kan istilahnya seumur hidup betul. Atau long life education, sehingga ilmu yang bermanfaat insya Allah akan mendapatkan barokah atau berkahnya di akhir. Itu iya, motivasi saya ke situ aja hanya. Dari emang berarti udah itu terus yang dipikirnya Bu setiap itu biar jadi setiap Bu mikirnya itu pasti semangat ya Bu belajarnya Bu. Semangat dan istilahnya tegar lah menghadapi apa saja Nah terus Bu biasanya itu kan kayak Ibu kuliah gitu kadang ada yang itu nggak Bu kayak Ibu kayak minder kayak ini enggak ya Bu ya? Enggak pernah minder. Enggak ya kayak misal ini muda-muda semua kayak enggak ya Bu ya? Enggak ya. Biasanya kan pengaruh lingkungan ya Bu ya. Nah, terus bagaimana sih Bu dukungan keluarga dan teman-teman dalam perjalanan pendidikan Ibu? Apa mereka ikut memberi dorongan atau memberi support ke Ibu? Ya, kan saya sebelumnya diskusi sama anak dua itu ya, yang satu itu insinyur, yang satunya dokter, yang mana bagaimana karena ibu dituntut untuk S1, ibu masuk kuliah lagi boleh enggak? Itu terserah ibu. Berarti anak-anak terserah ibunya ya. Kami hanya bisa mendorong lah istilahnya. Mensupport. Iya, misalkan ibu kurangan biaya, padahal saya nggak kurangan biaya karena saya punya ini ya, ada pekerjaan iya. Dan kalau di SDIT saya memang nggak digaji Mbak. Bahkan subsidi ya, saya subsidi karena misalkan kalau SD swasta kan kadang kurang karena sosial. Kalau SD saya SD sosial, jadi bulanannya itu hanya berapa 15 sampai 25.000 per anak. Iya Bu. Sedangkan murid saya sekarang saya ceritakan sekarang udah 300. Sekarang Bu, 300 anak, gurunya 16, terus penjaganya 2. Banyak banget ya, 300. Itu berarti kalau DCIT berarti hafalan-hafalan Quran terus ya Bu ya? 10. Ya kan, dulu aku masuk SD kelas 1 aja udah anabe. Sumpah, bener kan Bu? Langsung setiap pagi aja Asmaul Husna tiap pagi. Betul ya Bu ya? Lah terus Bu, apa tanggapan orang-orang di sekitar Ibu ketika mengetahui bahwa Ibu melanjutkan kuliah yang di usia Ibu yang enggak bisa dibilang udah enggak muda lagi ya Bu ya? Iya. Sementara kan saya tertutup Mbak. Oh, berarti nggak ada yang tahu Bu? Nggak ada yang tahu. Setelah saya mengikuti itu ya KKM ya, itu baru tahu Pak Lurah. Pak Lurahnya baru tahu. Ya saya kan di situ sebagai koordinator yang 8 anak itu koordinatornya saya menghubungi Pak Camat, Pak Lurah, dan saya minta di desa saya sehingga saya leluasa untuk. Iya benar. Apa-apa enak ya Bu ya? Leluasa lah, misalkan ke lurahnya, Pak Lurahnya, sedangkan Pak Lurahnya kan istilahnya waktu SMP kan dibawa istilahnya dulu sering dititipkan karena ibunya kan
dulu ini sih pedagang, jadi sering dititipkan ke ibu bareng-bareng lah kalau Iya. ini. Bareng-bareng jalan ya. Soalnya berdekatan sini. Ini Berdekat. tetangga lah, Tetangga, iya. dekat. Enggak selok rumah, jejer. Bener-bener kayak tetangga banget lah. Iya, kayak saudara. Kayak gitu. Berarti dulu Ibu ambilnya jurusan apa, Bu? Pendidikan luar sekolah. Oh. Iya. Lulus D2-nya tahun 1986. Pada waktu itu saya mengelola Pokja di tingkat kabupaten. 5 Pokja. Iya. Bayar sendiri. Keren loh, Bu. Sangat memotivasi sekali. Ini karena ini ya waktu itu belum ada sarjana perempuan, Mbak. Iya. Sehingga paling saya D3 gitu ya, Bu ya. D3 juga kayaknya nggak ada. Iya, belum ada. Sehingga saya kasihnya itu mempercayakan pada saya untuk mengelola Pokja tersebut, Mbak, kayak gitu. Karena percaya sama Ibu ya. Iya, karena pendidikannya Nggak ada. mungkin. Iya, paham. Iya. Berarti Ibu yang lebih tinggi lainnya mungkin itu ya, lebih percaya makanya lebih percaya sama Ibu. Iya, gitu. iya. Dan misalkan non sewu ya, masalah keuangan ya, Mbak. Masalah keuangan misalkan mau ada kayak gini kegiatan tapi belum ada Akhirnya ya. Saya modali dulu gitu loh, Mbak. Lagi di sini ya, Bu ya. Beneran kan. Gitu. Pinteran ya, Bu. Saya juga karena sudah menjiwai dalam dunia pendidikan sehingga berkorban pun nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa nggak apa-apa. Saya karena gitu. udah tahu ya, Bu ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di bawah kita. Iya, gitu. benar. Kayak gitu, Mbak. Jadi tinggal melanjutkan aja ya, Bu, yang udah-udah ya, Bu ya. Nah, next. Nah, apa sih pengalaman hidup Ibu ya sebelum mempengaruhi cara Ibu belajar atau berinteraksi di kampus? Kayak Ibu misal balik ke kampus, Ibu itu nggak kayak ke kantin kan? Kalau anak sekarang kan, ayo kantin yuk bareng-bareng, atau ayo ke main kayak ini, Ibu nggak ya berarti ya, Bu ya? Enggak. Berarti Pengalaman hidup ya. Iya. Saya terima kasih pada orang tua saya dengan pendidikan sedemikian singkat ya. D2 kan singkat ya, Mbak ya. Itu saya merasa senang atau bangga karena pada waktu masa itu saya dipercaya pemerintah ya, istilahnya pemerintah ya, Mbak ya, untuk bisa mengelola Pokja ada apa, dan saya tidak merasa rugi karena pada waktu usia saya segitu, Mbak, anak-anak kan masih perkembangan untuk membentuk, masih berproses lah, Bu ya. Sehingga saya mempunyai cita-cita agar anak saya lebih istilahnya mapan daripada diri saya kayak gitu. Emang itu harapan orang tua di mana pasti gitu semua ya, Bu ya. Oh, gitu. Oke. Next lagi. Nah, apa sih, Bu, hal-hal yang Ibu pelajari selama kuliah yang mungkin tidak Ibu pelajari di kehidupan Ibu sebelumnya? Ya, kayak masalahnya misal ya. Kan kalau di kehidupan sehari-hari ya, Mbak, misalkan kehidupan sehari-hari kita kan tidak pernah tahu apa itu kurikulum ya, nggak tahu. Kalau saya dulu waktu D2 itu kan pakainya ini, Mbak, SP. 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 Terus saya kuliah RPP. Terus sampai dengan kemarin saya istilahnya kekurangan itu katanya tambahan karena ada kurikulum merdeka, sehingga kan saya tambah itunya materinya, jadi tambah sehingga saya kan bisa modul ajar juga bisa. Saya sebagai kepala sekolah harus tahu apa istilahnya untuk supervisi monitoring tiap tahun 3 kali, baik administrasi maupun kelengkapan apa yang harus dikerjakan oleh guru setiap pembelajaran gitu. Jadi saya harus tahu, Mbak. Saya gimana caranya harus ngerti semua itu ya, Bu ya. Saya nggak mau minta bantuan orang lain. Berarti Ibu sendiri, Bu. Iya, kan hasil dari kuliah. Terus kan otomatis saya
mencari tahunya Iya. lewat YouTube, iya. Atau sekarang media sosial kan Iya, gampang ya Bu iya, ya. kayak gitu caranya kayak gitu Mbak. Terus diterapkan ya Bu Iya, ya. diterapkan. Iya. Keren. Berarti udah ahli ya Bu media sosial, wis pahamen ya Bu, wis Ya, jago. enggak. Ya, Sekarang apa-apa gampang sih ya. Iya. Udah ada media sosial, ada Google, ada YouTube, Iya. segala macam. Cari ilmu di situ gampang. Next. Lah, apa sih pencapaian terbesar yang Ibu rasakan selama kuliah selain gelar sarjana itu sendiri? pencapaiannya ya itu saya ini ya sebagai kepala sekolah Oke. merasa lebih Bangga. bangga ya kayak gitu sendiri, aja iya. pencapaiannya karena saya kan sudah pensiun ya Mbak Iya. ya anak-anak sudah mandiri Iya. udah kerja sendiri-sendiri dan mendapatkan uang sendiri jadi kepuasan saya itu uang saya untuk diri sendiri kayak gitu aja Udah enak ya Bu, nggak usah. Iya, nggak Jadi mikirin anak-anaknya udah mapan sendiri, Iya. jadi Ibu tinggal bikin hidup Ibu sendiri. iya. Kalau Ibu Suami juga pegawai negeri, iya. Tapi kan saya nun sewu ya, Iya, karena iya. saya sibuk Iya. kegiatan di kelurahan juga saya kadang mengikuti ya Mbak ya. Terus istilahnya, pokoknya di RW ya, kadang ditimbali untuk Bu, ini dalam rangka hari kemerdekaan 17-an apa Bu kegiatannya sering diminta bantuan untuk memberikan kayak misal 17 Agustus ya Bu kan biasanya kan banyak banget kegiatan ya. Iya, karena di situ walaupun ada sarjana karena mungkin saya lebih tua ya Mbak jadi lah Bu Dwi aja katanya gitu yang lebih ngerti mungkin. enggak masalah itu mungkin saya juga ketinggalan dengan anak-anak muda tapi yang percaya diri kayak gitu saya nggak tahu yang nggak pernah yang namanya minder nggak pernah Mbak. Berarti yang penting aku terserah gitu ya Bu ya. Ini loh yang saya bisa ide saya kayak gini monggo dimusyawarahkan. Diterima ya alhamdulillah enggak ya udah. Mbak apa-apa saya dimusyawarahkan kalau beliaunya ini aja kebanyakan kan manggilnya Mbak ke saya di sana. Ini aja Mbak, tambahannya ini aja terus kegiatannya ini. Itu kayak gitu. Paling menambahkan doang ya Bu ya. Iya kayak gitu. Kan pengelola itu juga sih di RW saya istilahnya kegiatan-kegiatan RW saya. Berarti Ibu keren loh. Apa aja ya Bu ya dipegang Ibu semua? Ya enggak, maksudnya kalau itu diminta bantuannya Mbak. Karena misalkan saya kan pas kayak konsultasi juga, ini gimana Bu, ini gimana Bu gitu ya. Padahal sarjana banyak di situ. Tapi mungkin lebih percaya sama Ibu. Ya, karena masih muda-muda. Berarti mungkin belum pada itu berani, ya, ngerti ya. Iya, belum berani lah menyampaikan pendapat. Nah, tadi ya nun sewu karena kampung ya di saya kan desa. Berarti mana Bu kesana ya? Kesana, iya. Di desa. Desanya Cigedug. Iya. Kurang tahu saya itu Cigedug. Cigedug sebelah sininya ke sana. Berarti ke sana lagi ya sedikit. Iya. Tapi di belakang di samping kecamatan saya. Jadi persis Bu. Berapa rumah ya? 7 rumah. Dekat dari kecamatan. Iya. Barangkali lewat ya Bu mampir. Nah, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang-orang yang masih terlambat untuk melanjutkan pendidikan? Kayak misalnya anak sekarang tuh Bu ya, apalagi yang baru lulus SMA tuh pengen lanjutin ke kuliah tuh kayak mikir-mikir, masuk nggak ya, kan kadang biasanya ada yang gitu ya Bu ya. Dulu pas orang masuk belum lulus SMA aja orang mikir gitu Bu, mikir-mikir kayak aku mau kerja apa kuliah gitu Bu. Nah, apa Bu pesannya? Kemarin ya, baru aja 3 hari yang lalu ada seorang ibu datang ke rumah, intinya ya manggilnya Mbak sih ya, Mbak, anak saya masuk kemana? Pengen kuliah kata saya. Kata saya udah yang deket aja, jadi dilaju kayak saya, kata saya jadi umus aja. Kalau enggak ya diumus, kata saya diumus aja. Bagian apa saja ini kata saya gitu. Terus ya terserah jenengan lah, jangan terserah jenengan, anaknya suruh ke sini katanya gitu. Saya minta pendapatnya, kelebihannya di mana ya? Kelebihannya kan di mana? Kita kan mau masuk kuliah kan kelebihan kita di mana? Minatnya di mana, pengennya di mana gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jangan seperti saya ya. Kenapa Bu? Kan ibu saya menekan ini. Iya, jangan. Kalau saya orangnya
terbuka Mbak, demokratis Iya. ke anak-anak. Silahkan kamu yang mau kuliah, punya ini sendiri, cita-cita sendiri, dan kamu sudah saya biayai, harus jadi, kata saya. Nekannya kayak gitu toh. Berarti harus ibu udah ini, kamu juga harus ini gitu ya Bu, Iya, kayak ada yang menekan juga benar-benar. karena dia itu harus tanggung jawab Iya, gitu loh benar. Mbak. Misalkan udah di kedokteran, itu semester 8 itu hampir ini Mbak, kayaknya dia tuh senangnya pada waktu itu apa ya itu kan Mbak, laptop tapi apa sih yang sepak bola ada apa, jadi agak terlambat. Oh iya, apa ya namanya ya? Apa sih itu yang itu? Pokoknya itulah Bu. Aku nggak tahu. Apa sih? Iya itu Itu nih apa sih ya? ikut namanya? mikir. Intinya itulah Bu. Ya gimana Bu? Iya, Lanjut. Saya nun sewu ya. Lanjut. Saya setiap hari Sabtu sore ke ke tempat kuliah anak, memonitor. Oh iya, kayak ngecek ya Bu ya. Iya, ngecek itu yang terutama yang laki-laki yang kadang santai. Kalau yang perempuan nun sewu ya. Saya koskan ke orang yang benar-benar punya ini pendidikan karena dokter sih itu. Terus rumahnya juga tinggi, terus ininya pagarnya tinggi, terus jam 9 itu harus masuk di kosannya Bu. Berarti harus disiplin. Iya, disiplin banget. Jika kayak anak saya kan arsitek ya, jadi kadang kan ada malam ada terus berapa kali negurnya ke saya dulu. Oh, ibu kosnya? Iya. Ibu bapak kos, ibu atau bapak kosnya. Ibu Mbak Merlin, kok pulangnya sering malam ya katanya. Kalau gambar kan itu ya. Iya. Sampai tengah malam biasanya ya, Bu ya. Sampai pagi lagi kata saya. Makanya saya kadang yang izin saya bukan anaknya. Hari ini anak saya mau ada. Berarti kayak disiplin banget ya Bu ya. Iya memang. Apa pulang tadi harus izin, apa izin. Tapi bener kayak gitu sih Bu. Terarah jadi ya Bu ya. Jadi kan alhamdulillah bisa melanjutkan lebih lanjut ya, lebih tinggi ya Mbak ya. Itu karena didikan pertama itu dari itu juga mendukung tempat kos. Tempat kosnya. Iya, mendukung. Jadi ibunya juga tenang gak sih Bu kalau kayak gitu ya? Iya, walaupun was-was. Sebulan pada waktu itu sebulan di Undip ya dekat itu 600.000 sebulan. Sebulannya di tempat itu yang itu Bu? Iya. Kalau di Merlin kan S2-nya di ini Trisakti itu tak 1.250.000 sebulan. Sebulannya? Iya. Iya, pada waktu itu. Tapi ibunya ayem ya Bu, karena udah tahu sih ya. Iya, itu juga di dokter gigi ya kalau itu di dokter gigi. Non sewu belum punya suami. Dia tuh mungkin dulunya karir dulu. Mungkin. Sampai sekarang Bu? Apa sekarang udah tahu? Ini saya kan udah anaknya udah. Oh udah enggak ya udah. Ini boleh. Tapi keren ya Bu ya, udah jadi dokter udah ini tapi belum punya suami. Iya. Kristen. Agamanya Kristen. Ya memang ininya parasnya tuh kurang menarik. Parasnya maunya. Ya mungkin itu ya dari situ kan laki-laki pengennya yang cakep yang ini. Mungkin mikirinnya karir doang Bu. Iya. Udah gak dipikirin gitu ya Bu ya. Sekarang udah. Next Bu, next lagi nih. Jika Ibu bisa kembali ke masa lalu, apakah ada hal yang ingin Ibu lakukan berbeda terkait dengan pendidikan atau karir Ibu sendiri? Kembali masa yang lalu ya? Iya, kayak masa lalu. Ibu pengen apa gitu? Iya. Ya cita-cita kan saya akademi sekretaris manajemen. Itu kan belum terlaksana. Tapi saya tidak menyesali Mbak. Karena anak-anak saya keduanya itu berhasil menurut saya. Ya menurut saya, sehingga saya tidak menyesali sekolah saya atau kuliah saya tempo dulu. Tidak ada penyesalan. Karena saya merasa puas. Anak-anak saya sudah bisa istilahnya mencukupi kehidupan sehari-hari lebih tinggi daripada saya, kayak gitu. Bangga ya Bu ya, merasa bangga sendiri. Iya, kayak gitu. Emang harapan orang tua di mana pasti gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang nih Bu, apa yang menurut Ibu bisa menjadi
kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita yang tidak perlu berapa usia seseorang. Gini ya Mbak, Ya. kalau saya sendiri itu mungkin orang lain nggak sama ya. Kalau saya memang sabar, harus sabar kita tuh. Kan godaan banyak. Ya, terus tekun, terus semangat. Walaupun cuaca bagaimanapun ya. Kalau masalah non sewu, kalau masalah keuangan sih saya nggak kurang ya untuk itu. Tapi itu kondisi kesehatan. Nomor satu. Kuncinya itu kondisi kesehatan itu harus dijaga. Maka saya juga mengkonsumsi itu Mbak. Apa itu Bu? Herbal. Apa namanya Ibu? Apa sih itu bahasa Inggris? Itu untuk apa Bu? Untuk ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh. Iya itu. Bener deh Bu, biar itu ya Bu. Iya. Apalagi Bu kegiatannya kan banyak, mondar-mandir, mondar-mandir. Iya, alhamdulillah masih dipercaya di desanya. Iya. Lagi Bu, sebagai seorang ibu, apakah ada harapan Ibu untuk anak-anak di masa kini, masa sekarang terutama Roro? Harapan Ibu tuh apa? Harapan karena saya seorang pendidik ya, istilahnya walaupun istilahnya nggak ngajar ya. Memang kepala sekolah nggak ngajar Mbak, tapi sewaktu-waktu ada guru yang istilahnya tidak hadir, meninggalkan, ya izin meninggalkan ya, tidak hadir. Saya harus siap, ya otomatis kan ada modul ajar sehingga saya 15 menit atau apa baca sebentar untuk menyampaikan materi tersebut. Harapan saya mudah-mudahan guru-guru di binaan saya itu lebih maju karena belum linier Mbak. Banyak yang misalkan bahasa Inggris di situ kan memang diperlukan kan guru bahasa Inggris 2 kata saya jenengan harus mengikuti zaman PKG. Iya, pendidikan itu keguruan kan 1 tahun. Terus ada yang PAI-nya banyak Mbak. 4 harusnya saya 3 tapi saya kasihan ya karena kasihan terus agak sedikit beliaunya itu bisa diajak maju sehingga saya kan senang. Saya kan kalau mau masuk ke SD saya ya, SDIT Nurul Hidayah itu saya tes Mbak. Ya baik dari agamanya, misalkan surat-surat yang dibaca, surat-surat yang dibaca misalkan subuh, gitu. Terutama bisa baca Al-Quran gitu ya Bu ya. Iya, kalau baca Al-Quran sih kan belajar ya, sama-sama belajar lah. Jadi nggak begitu begitu saya utamakan coba nulis Arab itu diutamakan. Atau surat apa yang kamu bisa gitu mungkin ya Bu ya. Ditentukan. Misalkan saya jadi gini Mbak, misalkan disamakan biar jangan terjadi salah paham di situ di sekolahan itu. Jadi misalkan subuh itu bacanya surat apa aja gitu. Ya sama-sama kayak gitu. Kalau pas dengan ini dengan istilahnya saya kan punya ini ya, punya semacam program ya, program SD lah. Program SD kan selama 1 tahun itu macam-macam sehingga dengan SPP itu hanya 25.000 dan bantuan BOS itu tidak cukup sebenarnya Mbak. Kita sebagai kepala sekolah harus bertanggung jawab. Bagaimanapun kekurangan saya tutupi gitu. Tanggung jawab full ya Bu. Full penuh. Makanya saya mengundurkan diri ya Mbak, tapi belum boleh. Saya berarti Ibu sempat mengundurkan diri mau mengundurkan diri tapi tidak boleh karena mungkin setiap akhir tahun saya harus nomboki. Cuma masuk saya 3 bulan nanti keluar lagi untuk kegiatan lagi. Minimal itu ya Mbak ya. Ini sekitar kemarin karena bosnya nggak keluar 4 bulan. 60-an lah, 60 lebih. Itu tumbuk uang Ibu sendiri. Iya 60-an lebih lah. Tapi pusingnya minta ampun berarti jadi kepala sekolah ya Bu? Ya mungkin kalau di SD lain enggak kemungkinan. Kalau saya kan kayaknya sama deh Bu. Kalau ya nggak tahu ya. Kalau saya kan swasta harus memikirkan saya kalau udah masuk istilah
masuk itu ya Anjir. yayasan, intinya saya tidak mau membebankan yayasan, cuma saya membebankan yayasan masalah pelaburan misalkan mebeler apa saja saya tanggung sendiri Mbak. Iya kayak gitu, nggak mau lah saya minta bantuan kayak gitu, kayak ini renovasi musola lah saya ini Sendiri Bu? enggak, maksudnya buat usulan. Oh iya. Ya. Ibu mengusul sendiri untuk merenovasi. Iya, coba Pak, kalau kan udah 300 anak, bagaimana kalau musolanya diperlebar, iya. kayak gitu, itu baru kayak gitu. Terus non sewu saya dibuatkan gudang karena drum band sementara ini masih di isti ruangan yang tidak ada ininya, tidak ada kuncinya kayak gitu. Iya, untuk berarti keamanan harus bikin, sih. iya benar. Biar aman semua ya Bu, dramennya terjadi baik, semua. laptop ada apa kayak gitu Mbak. Laptopnya kan saya berapa sih? 15. Wis. 15. Itu di situ di gudang itu Bu. Di tempat itu. Iya. Di sekolah. Takutnya nanti ada keledoran apa ya Bu ya? Iya, tapi tetap teralis. Saya teralis di ruang saya. Di ruang Ibu. Iya, di teralis. Oke, next nih Bu. Suka duka ibu menjadi seorang ibu tuh apa sih Bu? Kayak suka dukanya itu apa? Suka dukanya ya itu pada waktu SMA Mbak. Kalau kuliah dia itu karena sudah punya cita-cita, misalkan yang dokter ya, itu kan cita-cita sendiri. Jadi saya tinggal mengawasi dan memberikan, misalkan dia kan kadang ya yang namanya anak ya kadang males ya belajar. Saya kadang itu saya nyemangatin, saya kan setiap minggu hari Sabtu sampai malam Senin saya di kos maksudnya nyamperin ke Semarang kayak gitu. Kalau yang perempuan sih nggak ada. Kalau yang laki-laki biasanya beda sih rumah sama laki-laki ya Bu ya. Iya, yang laki-lakinya yang agak bandel gitu. Lah terus pesan nih Bu, terakhir pesan buat anak muda zaman sekarang tuh gimana Bu, biar dia tuh semangat untuk belajar, pesannya apa Bu? Pesannya gini ya Mbak, terutama saya tidak melebar kemana-mana ya, bagi siswa-siswa saya sering memberikan motivasi setiap hari Senin ya, upacara itu saya misalkan kayak contoh ya upacara hari pahlawan ya kayak gitu, memberikan contoh ini loh tahapan-tahapan kamu bisa menjadi seperti ini, kata saya gitu. Itu banyak pengorbanan dari orang-orang yang mau berjuang kayak gitu, memberikan motivasinya kayak gitu. Dan setiap hari itu pada waktu sebelum sembahyang duha ya, itu kan ada kegiatan ngaji ya, deres, terus diberikan arahan-arahan kayak gitu. Kayak ini kamu harus begini. Iya paling enggak bimbingan karakter. Bimbingan karakter saya utamakan. Tiap hari itu harus bergilir, jangan saya terus Mbak. Saya terutama pada hari-hari besar itu saya yang harus pegang gitu. Kalau itu saya hanya mengamati dari jauh. Mengawasi loh. Ini. Kayak gitu. Jangan diambil penuh saya. Kadang kalau dilihat jadi kepala sekolah tuh enak ya Bu, tapi ternyata di balik itu kita itu harus lebih lebih lah. Pengetahuannya lebih kayak gitu. Walaupun di bidang elektronik itu kurang ya. Kalau saya tapi kurang. Ngerti ya Bu? Ya ngerti. Misalkan kayak ini kan Zoom ada apa kan tiap ini Mbak kegiatan itu pasti Zoom ya. Iya. Kadang buat yang jauh-jauh sih ya Bu, barangkali nggak bisa hadir. Jakarta enggak maksudnya kan sering bimbingan dari Jakarta. Itu khusus untuk semua guru. Kan kepala sekolah otomatis kan mengikuti. Kan jangan sampai ketinggalan gurunya ngerti, sayanya nggak ngerti. Kan iya benar, harus ikut-ikutan ya Bu, ikut. Jadi paham ya Bu ya. Gitu.
Oke, jadi teman-teman itu adalah bincang-bincang saya dengan Ibu Budi Astuti. Sangat memotivasi sekali, Bu. Nih aku denger ceritanya langsung keren banget ya. Aku ini jangan mau kalah, ini harus bisa nih kayak Ibu. Bener ya? Pasti teman-teman juga sangat termotivasi sekali ya. Nah, oke, gitu aja podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye, Bu. Bye bye.